Balik lagi di Apaan Sih TV. Masih sama gua tentunya, dan gimana kabar kalian hari ini ya? Gua bawa kabar duka, tapi hari ini gua nggak bakal ngebahas tentang musik, gua nggak akan ngebahas tentang tato, dan kali ini emang gua pengen bikin video yang gua dedikasikan kepada idola gua, yes, Akira Toriyama. Gua bawa kabar duka dari dunia manga atau dunia komik yang notabene beda banget yang biasa gue bahas di channel ini gitu. Jadi satu episode aja mungkin ini gue dedikasikan buat Sensei Akira Toriyama, karena dia yang menginspirasi gue banget dalam gue berkarya di tato, karya gue yang art lainnya itu berkat beliau gitu kan. Jadi kita akan bahas Akira Toriyama itu siapa. Tapi kalau yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, subscribe, share videonya. Dan gue thanks banget kalau yang udah nonton dan dukung channel ini selama ini hingga detik ini, hingga sekarang, dari mulai awal banget gue ngonten hingga sekarang. Thank you banget gitu, apalagi yang nonton gak di skip, lu keren banget gitu kan. Jadi kita bahas lagi, siapa sih yang gak kenal sama sosok Akira Toriyama, pengarangnya Dragon Ball, udah gitu ada Dr. Slump dan lain sebagainya. Yaitu gue bilang komikus, kalau di Jepang disebutnya komikus ya, komikus yang luar biasa terkenal, gak hanya di Asia, nggak hanya di Jepang, tapi hingga ke Amerika dan Europe gitu kan. Dan karya-karyanya luar biasa, walaupun memang hampir beda tipis sama Fujiko Fujio, pengarangnya untuk Doraemon, karena Doraemonnya sendiri dijadikan maskotnya Jepang ya, karakter Doraemon ini. Kalau si Dragon Ball juga ya, tapi diutamakannya si karyanya Fujiko Fujio, si Doraemon ini. Tapi kita akan bahas tentang berita kematiannya sang legenda komikus di Jepang, Akira Toriyama. Infonya kayak gini ya. Jadi gue akan balik lagi, akan ngedongeng. Jadi siapkan cemilan, rokok, kopi, teh, ataupun apapun, enjoy this video gitu kan. Akira Toriyama. Kabar kematian Akira Toriyama tak hanya memukul para penggemar Dragon Ball dan karya ikonisnya yang lain. Sejumlah komikus kondang lain juga ikut terpukul mendengar pencipta Dr. Slump, yes, ini meninggal dunia pada 1 Maret 2024 kemarin. Dilansir dari Nikkei Asia, kreator Naruto Masashi Kishimoto mengungkapkan rasa sedihnya dalam sebuah pernyataan yang disampaikan lewat situs Shonen Jump. Udah gitu, kata Masashi Kishimoto, "Aku tumbuh besar dengan manga karyamu yang menjadi bagian dari hidupku. Pada hari-hari buruk, serial mingguan Dragon Ball membuatku lupa dengan masalahku," kata Masashi. "Sebagai seorang bocah desa yang tak punya banyak hal, itu telah menyelamatkanku," tulis Masashi Kishimoto. Udah gitu, Masashi rupanya langsung menulis pernyataan duka cita begitu mendengar kabar Akira Toriyama meninggal dunia. Yes, itu gua udah langsung lihat di lamannya Masashi Kishimoto gitu kan. Katanya dia begini, "Aku merasa terpukul dengan sebuah kehilangan yang besar, bahkan lebih dahsyat bila dibandingkan dengan saat Dragon Ball tamat. Aku tak tahu bagaimana menghadapi lubang menganga yang muncul mendadak di jantungku," kata dia. Dalam banget ya. Udah gitu, Eiichiro Oda yang dikenal dengan karya populernya One Piece juga tak kalah terpukul. Ia menyebut Akira Toriyama sebagai perintis di masa komik dipandang sebelah mata. Yes, itu udah terbukti banget, karena yang pelopornya Akira Toriyama. Jadi mereka bisa ada Eiichiro Oda gitu kan untuk karya One Piece sehingga sekarang terkenal gitu kan. Udah gitu ada Masashi Kishimoto gitu kan. Jadi ya banyak lah, gue bilang, lahir dari sosok Akira Toriyama. Lanjut ya. Udah gitu, peran besar Akira Toriyama. Akira Toriyama adalah salah satu dari penggagas sebuah era di mana baik orang dewasa maupun anak-anak bisa membaca dan menikmati manga. Yes, salah satunya gua. Gitu. Dan ia berasal dari masa di mana membaca manga dianggap tak baik untuk pendidikan, kata Eiichiro Oda. Gitu.
Ia meneruskan, ia membuat kita bisa bermimpi tentang hal-hal yang bisa diwujudkan oleh manga dan memperlihatkan kepada kreator bahwa kita bisa memperluas dunia kita lewat manga. Terus udah gitu, seperti diberitakan sebelumnya, meski kabar duka ini disampaikan pada 8 Maret, sesungguhnya Akira Toriyama telah menghembuskan napas terakhir pada 1 Maret 2024 silam. Jadi beritanya telat nih. Udah gitu, dengan duka cita yang mendalam, kami ingin menginformasikan bahwa kreator manga Akira Toriyama meninggal dunia pada 1 Maret karena subdural hematoma akut. Ia berusia 68 tahun, begitu pengumuman berbahasa Inggris yang disampaikan Bird Studio dan Capsule Corporation Tokyo di situs dan akun medsos resminya Dragon Ball. Wah, jadi seperti itu ya guys ya. Udah gitu, permintaan khususnya dalam pengumuman ini disampaikan pula bahwa Akira Toriyama telah dimakamkan oleh pihak keluarga dan sejumlah kerabat dekatnya. Ada satu permintaan khusus, ya ini penggemar tidak perlu mengirimkan bunga atau bingkisan tanda bela sungkawa. Wah, aneh ya. Sesungguhnya keinginan Akira Toriyama mengenai ketenangan, dengan hormat kami menginformasikan kepada semua bahwa kami tidak menerima bunga, bingkisan, bela sungkawa, kunjungan, pemberian, dan hal lainnya, ditulis dari pihak studionya Akira Toriyama. Jadi di sini ada sedikit fun fact ya. Jadi katanya sebelum meninggal, Akira Toriyama, pengarang Dragon Ball itu pernah terinspirasi Bali, Pulau Bali, sebagai lokasi cerita turnamen bela diri. Jadi kan kalau di Dragon Ball itu ceritanya selalu ada turnamen bela diri dunia. Jadi kalau para fans Dragon Ball udah pasti paham nih tentang turnamen bela diri yang diselenggarakan beberapa tahun sekali apa gimana, gue lupa tuh. Itu bisa diikuti di seluruh penjuru negeri ya yang ada di film atau di manganya Dragon Ball gitu ya. Katanya terinspirasi dari Bali, turnamen bela dirinya itu lokasinya gitu, karena memang ada pura segala macam gitu. Jadi tonton apa namanya animenya Dragon Ball yang gampang ya, jadi nggak usah harus baca manganya, tapi manganya seru banget sih gitu. Dan ya lu bayangin aja, pengarangnya One Piece aja sampai sama Naruto itu aja sampai terpukul banget karena memang dia terinspirasi. Dan itu pula yang menginspirasi gua selama ini, bahwa dari komik itu bisa merubah segalanya. Bahkan kayak yang tadinya awalnya gue itu nggak begitu suka gambar, gue nggak begitu suka dunia seni art. Itu begitu gue lihat Dragon Ball dan gue koleksi komiknya hingga lengkap. Gue jujur aja pengoleksi komik lengkap Dragon Ball, dan gue ngefans banget karena karyanya Akira Toriyama gitu. Udah gitu, bahkan Dr. Slump juga gue suka, tapi karyanya lebih gue yang suka itu yang Dragon Ball ini gitu. Hingga sekarang ada Dragon Ball Super, Dragon Ball GT, Dragon Ball God. Itu gue bilang luar biasa sih. Lu udah di usia senja tapi lu masih bisa produktif, lu bikin karya-karya yang menurut gue luar biasa hingga menghembuskan nafas terakhir lu masih bisa bikin suatu karya yang luar biasa gitu kan. Dan ya memang bagi sebagian orang yang suka anim, ya gue nggak anggap diri gue wibu ya, tapi gue suka manganya gitu. Gue suka manga dibandingin animenya, gue lebih suka ngebaca manganya karena di situ gambarnya lebih, menurut gue sih, walaupun gambar cuma hitam putih, tapi bagi gue itu artnya dapat banget gitu. Karena emang di seni tato juga gue penyuka black and gray, makanya it's not problem, gak ada masalah di saat gue harus baca manga hanya hitam putih. Kalau color juga lebih bagus, tapi dasarnya manga itu ya hitam putih gitu. Dan memang serialnya selalu seru menurut gue sih karyanya Akira Toriyama ini sih. Walaupun emang komikus lain kayak gue juga suka baca Naruto, mungkin One Piece yang serialnya sampai ribuan, bahkan komiknya itu wah udah luar biasa banget. Kalau lu ngikutin dari awal sih ya bakal jadi kayak museum mungkin lu bikin gitu kan di rumah lu gitu kan. Jadi menurut gue Akira Toriyama menurut gue yang terbaik, dan gue merasa kehilangan banget jujur aja karena memang karya-karya dia nemenin gue di masa gue masih SD hingga sekarang. Gue masih rajin tetap baca komiknya dia. Gue masih, jadi komik tuh gue bilang misterius sih, sosoknya susah digambarkan karena memang imajinasi kita tertuang lewat pen sama sketsa drawing itu. Jadi emang kalau
Kalau zaman sekarang kan bikin komik itu udah bisa pakai sketch pen kayak begitu kan, udah lebih modern sih. Tapi kalau Akira Toriyama bener-bener pakai manual di kala itu gitu kan, dan bisa ngebangun publiknya orang yang membaca komik itu berkembang luas. Bahkan di Jepang yang katanya tadi sesuai artikel tadi komik itu dianggap sampah, orang males baca komik dan tidak punya masa depan, itu dirubah lewat karyanya Akira Toriyama. Ya mungkin segitu aja, dan video ini gua dedikasikan buat Sensei Akira Toriyama. Gua ngefans banget sama karya beliau, dan karyamu menginspirasiku hingga detik ini. Gua suka banget karyanya. Gua turut berduka cita buat Akira Toriyama. Thanks banget yang udah nonton dari awal sampai terakhir. Gua ngoceh tentang sosok Akira Toriyama ini. Thanks banget gitu kan, soalnya memang gua penggemar komik sejati, dan bagi gua the legend of comic ya Akira Toriyama. Jadi no debat ya, kalau misalnya memang ada fans-fansnya komikus yang lain, komen aja di bawah, emang nggak masalah juga, karena memang semua karya komik itu bagus, tapi sang pelopor tetaplah Akira Toriyama. Thanks banget yang udah nonton dari awal sampai akhir, dan jangan lupa selalu dukung channel dengan cara lu like, comment, subscribe, jangan lupa di share. Dan episode kali ini gue dedikasikan buat para penggemar Dragon Ball yang ada di dunia ini. Pokoknya see you di video. Bye bye.